Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, gimana kabar? Saya yakin kalian dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada yang kurang satu apapun daripada diri kalian semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada kesempatan ini kembali kita bertemu meskipun dari layar virtual kita masing-masing. Tetapi insyaallah saya yakin pertemuan ini tetap memberikan manfaat, tidak kurang. Tetap kita bersemangat, tetap kita menjaga semangat kita untuk mendapatkan berbagi ilmu pengetahuan, mendapatkan informasi demi kebaikan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh dan suri teladan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kalian bisa melihat gambar yang ada di depan kalian? Ya, ini gambar yang menunjukkan seseorang yang sedang bersujud, ya, meskipun dengan menggunakan pakaian olahraga atau pakaian sepak bola. Ya, tetapi dengan pakaian tersebut dia melakukan sujud. Nah, kira-kira sujud apakah yang dilakukan oleh bapak atau saudara kita yang ada di gambar ini? Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mau mencoba berbagi atau belajar tentang sujud syukur. Jadi gambar yang kita lihat di sini itu menggambarkan seseorang yang sedang sujud syukur. Anak-anak sekalian, sebelum kita terlalu jauh membahas tentang sujud syukur pada pertemuan pertama ini, ya, karena ini ada beberapa kali pertemuan yang akan membahas tentang sujud. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Oleh karena itu, sebelum kita membahas terlalu jauh tentang sujud syukur, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik ilmu pengetahuan, yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yang dengannya dan dengan izinnya kita bisa mendapatkan ilmu itu meskipun jumlahnya tidak seberapa. Oleh karena itu, mari kita memohon, meminta kepada yang memiliki ilmu ini untuk diberikan kepada kita kemudahan dalam mencari, menuntut, dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Mari Ustadz yang memandu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan, semoga doa yang permintaan yang kita mohonkan kepada Allah, Allah mendengarkan dan mengijabah segala permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami tata cara sujud syukur. Jadi kita akan memahami terlebih dahulu tata cara sujud
syukur. Kemudian setelah itu kita mencoba mempraktikkan. Jadi nanti kalian semua diminta untuk bisa mempraktikkan sujud syukur. Meskipun kalian di rumah bisa mempraktikkan sujud syukur. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri selalu bersujud atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada kita, atau Allah pula yang menghindarkan segala bencana dari kita, sehingga kepadanya lah kita seharusnya bersyukur, bersujud dan bersyukur. Baik anak-anakku sekalian, nah sekarang kita akan melihat apa yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur. Yang kedua adalah dalil tentang sujud syukur. Yang ketiga adalah sebab melakukan sujud syukur. Yang keempat, tata cara melakukan sujud syukur. Dan yang kelima, hikmah sujud syukur. Baik, kita akan mulai pada pembahasan pertama, yaitu pengertian sujud syukur dan dalil tentang sujud syukur. Baik, anak sekalian perhatikan. Nah, sekarang kita akan memulai dari pengertian sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah. Jadi syukur itu artinya berterima kasih. Nah, pada konteks ini kita akan mencoba membuktikan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan. Jadi apabila seseorang mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan berkah nikmat, atau terhindar dari bahaya. Jadi ada dua ya. Orang melakukan sujud syukur karena dua hal. Yang pertama mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, dan terhindar dari bahaya. Maka pada saat itu pula yang bersangkutan langsung melakukan sujud syukur. Seperti yang kita lihat tadi pada gambar yang terdepan, di situ ada pemain bola yang bersujud. Mungkin kalian sering menonton sepak bola. Nah, biasanya kalau sudah mencetak gol, kalau dia muslim, dia langsung lari ke sudut lapangan dan langsung melakukan sujud. Itulah yang disebut sujud syukur. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mendapatkan kenikmatan berupa telah mencetak sebuah gol ke gawang lawan. Ya, anak-anakku sekalian, nah itu yang dimaksud dengan sujud syukur. Apa dasarnya kita melakukan sujud syukur? Apa dalilnya? Ya, dalil itu dasarnya. Nah, dasar melaksanakan sujud syukur yaitu dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, perhatikan baik-baik ya, perhatikan disimak. An Abi Bakrata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi ya, anak sekalian perhatikan. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Apa artinya? Apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar yang menggembirakan atau yang membahagiakan, beliau langsung bersujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sering mempraktekkan
sujud syukur ini semasa beliau masih hidup. Jadi ketika Nabi mendapatkan berita gembira atau yang menggembirakan, beliau langsung bersujud kepada Allah sebagai bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu. Ya, jadi Nabi kita sudah mempraktekkan. Jadi sebagai seorang pengikut Nabi, sebaiknya kita harus juga mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak sekalian, sekarang kita pindah ke sebab melakukan sujud syukur. Jadi ada penyebab seseorang melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi mendapatkan nikmat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat apapun itu yang membuat kita bahagia, maka saat itu pula kita langsung bersujud syukur sebagai bukti terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua bersujud syukur yaitu karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Jadi misalnya kita diselamatkan dari sebuah bencana atau dari sebuah tabrakan atau kecelakaan, nah itu pada saat itu pula kita langsung bersujud syukur pada tempat di mana kita dihindarkan dari bahaya atau bencana besar itu. Ya, itu bagian daripada terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diselamatkan. Jadi ada dua, ingat ya anak sekalian, sebab orang bersujud syukur ada dua. Pertama karena mendapat nikmat dari Allah, yang kedua karena terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Nah, sekarang kita mencoba melihat bagaimana tata cara sujud syukur. Perhatikan. Yang pertama, tentunya kita harus menghadap kiblat. Jadi ketika mau bersujud syukur, ya, ketahui terlebih dahulu di mana arah kiblat. Ya, jadi setelah mengetahui arah kiblat langsung bersujud. Ataupun dalam kondisi tertentu karena kita bukan asli di tempat itu, orang asli tempat itu, kita tidak tahu mana sebelah barat, mana sebelah timur, mana kiblat, arah kiblat. Nah, langsung saja bersujud, ya, tanpa harus mengetahui arah kiblat. Tetapi kalau kita mengetahui, sebaiknya kita menghadap kiblat lalu melaksanakan atau melakukan sujud syukur. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Jadi di dalam hati kita niatkan untuk melakukan sujud syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sujud seperti sujud di dalam sholat. Jadi sujudnya itu seperti sujud di dalam sholat. Kalau kita berdiri, ya langsung sujud. Kalau kita duduk, ya langsung sujud. Ya. Dengan membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Bisa dibacakan anak sekalian? Gampang, ini sudah sering didengarkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi itulah yang dibaca ketika kita melakukan sujud syukur. Dihafalkan ya? Ya, dihafalkan. Karena setiap saat mungkin kita mendapat nikmat dari Allah atau mungkin kita diselamatkan dari sebuah bencana yang besar. Nah, kita harus melakukan sujud syukur dengan membaca ya bacaan yang tadi. Seperti yang kalian lihat di layar HP atau laptop kalian. Kemudian yang keempat adalah duduk kembali. Jadi setelah sujud, duduk kembali seperti duduk iftirash atau duduk antara dua sujud, ya. Dan kemudian memberi salam. Ya. Jadi ada 5 ini tata caranya: menghadap kiblat, niat, kemudian sujud seperti sujud dalam sholat, kemudian duduk kembali dan memberi salam. Baik anak-anakku sekalian,
Seperti itu, gampang saya kira, bisa dipraktekkan. Jadi setelah ini kalian mencoba mempraktekkan sujud syukur ini dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita mau melihat hikmah melakukan sujud syukur. Apa hikmahnya kita melakukan sujud syukur? Yang pertama, terhindar dari sikap sombong atas nikmat yang diterimanya. Dengan sujud syukur, ia menyadari bahwa nikmat yang diterimanya adalah anugerah dari Allah, bukan karena kehebatannya. Jadi kalau ada orang yang bersujud syukur, itu artinya orang tersebut menunjukkan sikap tidak sombong, ya, karena dia yakin bahwa apa yang didapatkannya berupa nikmat itu atau keselamatan itu bukan semata-mata karena dirinya, karena semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah memperoleh kepuasan batin dan kebahagiaan hakiki. Jadi kalau ada orang yang bersujud syukur, pasti di dalam hatinya itu ada rasa puas dan ada kebahagiaan yang hakiki dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah serta dihindarkan dari kemurkahannya. Sebagaimana keutamaan syukur dalam surah Ibrahim ayat 7. Jadi orang yang bersujud syukur itu mendapatkan tambahan nikmat dan keberkahan dari Allah. Ya. Jadi orang yang seperti kata Allah firman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatmu, tapi kalau kalian ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi orang yang bersujud itu menandakan bahwa dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadanya. Baik anak-anakku sekalian, saya kira dari penjelasan ini kalian sudah bisa mendapatkan gambaran, meskipun mungkin belum total, tetapi paling tidak kalian sudah bisa membayangkan seperti apa itu sujud syukur. Kalau ada orang melakukan sujud syukur, berarti bersujud dimanapun berada, berarti orang itu tengah melakukan sujud syukur. Karena jangan sampai kita tidak tahu atau salah paham kalau kita melihat seseorang bersujud di pinggir jalan atau di tengah lapangan, lantas kita bertanya, kenapa orang itu seperti itu ya? Padahal kita yang tidak tahu, ya. Nah sekarang kita sudah tahu, bahkan mungkin kita sudah bisa mempraktekkan bagaimana cara melakukan sujud syukur sebagai bukti rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, nah, ini masih ada ternyata satu yang menjadi hikmah, yaitu menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang bersujud syukur itu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayahnya. Anakku sekalian, saya kira itulah tadi penjelasan terkait dengan sujud syukur. Dan untuk lebih mendalami materi tersebut, kalian diminta untuk mencoba menjawab pertanyaan berikut. Jadi bisa dijawab langsung di Google Classroom, di kolom tugas siswa, atau bisa juga dijawab di kertas atau buku tugasnya masing-masing. Setelah itu difoto dengan baik yang jelas, kemudian diupload. Nah ini tergantung dari instruksi dari guru agamanya masing-masing. Nah perhatikan pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan sujud syukur? Jadi kalian menjelaskan apa itu sujud syukur. Kemudian yang kedua, tuliskan sebab-sebab sujud syukur. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, tuliskan cara. Caranya melakukan sujud syukur secara berurut, lengkap dengan bacaannya. Kemudian yang keempat adalah sebutkan hikmah sujud syukur. Apa hikmahnya?
Ya, saya kira keempat pertanyaan ini paling tidak kalian bisa semakin mendalami. Kalian semakin bisa mendalami pemahaman kalian tentang sujud syukur. Kalau misalnya ada yang ditemukan, ada yang belum ditemukan dari penjelasan Ustaz tadi, silahkan mencari, bisa searching di Google atau bisa membaca bukunya, buku paketnya lebih dalam, ya, lebih teliti, lebih kritis, sehingga kalau ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kembali kepada gurunya masing-masing. Demikian anak-anakku sekalian. Setelah ini kalian menjawab dan langsung mengirim tugas kalian untuk diperiksa oleh gurunya. Ingat ya, jangan sia-siakan waktu. Waktu bagi kita sangat berharga. Waktu bagi kita adalah ilmu. Oleh karena itu, manfaatkan waktu dengan baik untuk menuntut ilmu, mumpung kalian masih muda. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.